Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bidan Diva. Saya asal Aceh, saya bekerja saat ini di MOH Riyadh, Arab Saudi ya. Nah, bila tak kenal maka tak sayang kan. Nah, salam kenal buat semuanya. Jadi baik, part kali ini yaitu lanjutan dari part sebelumnya yang kita membahas tentang salary ya. Salary untuk diploma atau S1 yang dimana standar ya, standarnya itu untuk di klinik atau private, bukan di MOH. Nah, lanjutannya ya, karena memang kita harus kupas seluk-beluknya. Jadi buat teman-teman yang memang berminat, setidaknya kalian sudah tahu gambarannya gitu ya, nggak akan dibodoh-bodohin sama agensi gitu ya. Nah baik, walaupun sebelumnya kan saya pernah bilang bahwasanya 2.800 pada tahun 2019 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan hingga saat ini masih sama guys. Dan kalaupun ada penambahan itu menjadi 3.300 hingga 3.500 ya. Tergantung klinik atau rumah sakitnya juga, besar atau kecilnya gitu ya. Tetapi perjelaskan juga apakah ada overtime atau enggak. Karena waktu saya dulu pernah bekerja di dalam, saat ini saya di ministry yaitu di Riyadh. Kalau sebelumnya saya itu pernah di private atau di klinik di Dammam ya, Dammam tempatnya itu di Safwa ya. Nah, di sana saya itu mendapatkan gaji 2.800 tetapi banyak overtime-nya. Jadi overtime-nya itu dalam sebulan bisa mencapai 700-an, 500-an hingga bahkan 1.000-an gitu. Jadi overtime-nya itu lumayan juga kalau digabungkan dengan digabung dengan salary, maka kita memperoleh gaji itu sekitar 2.800 atau mungkin 3.300, 3.500 bahkan 3.700. Jadi banyak juga gitu ya. Karena dengan overtime tadi, tapi nggak semua klinik ada overtime-nya gitu. Karena ada sebagian mereka tidak membayar overtime, tapi mereka menggantikan dengan menggantikan dengan hari libur. Ada juga yang seperti itu. Begitu juga dengan saat ini ada juga yang 3.300 hingga 3.500. Nanti beda lagi dengan food allowance-nya itu sekitar 300-an. Ada yang 300-an, ada juga yang 500-an. Tapi jarang banget yang 500-an. Kebanyakan itu 200 hingga 300 penambahan untuk food allowance-nya ya. Kemudian itu salary-nya aja. Jadi kalau untuk transportasi nanti difasilitasi dari klinik tersebut juga untuk antar jemput. Itu free dan gratis dari tempat hostel atau tempat tinggal kita menuju ke tempat kerja. Itu antar jemput gratis. Kemudian juga asuransi gratis, ditanggung gitu ya. Kalau Anda bekerja di rumah sakit ya tinggal free aja. Tapi kalau semisal di klinik ya itu juga ada tanggungan transportasi. Kemudian ada juga tanggungan untuk bisa libur per 2 tahun, per tahunnya 21 hari. Kalau 2 tahun menjadi 42 hari. Jadi itu kelebihan di luar dari salary-nya gitu ya. Saya rasa untuk part kali ini sangat jelas sekali ya mengenai salary di tahun 2019 hingga tahun 2025 saat ini. Walaupun pada dasarnya masih banyak banget salary yang penerimaannya itu sama seperti tahun 2019, yaitu kembali lagi kepada Anda. Saya di sini hanya menyampaikan informasi ter-up to date-nya, tapi kalau semisal Anda masih mau menerima salary seperti yang di tahun 2019, itu kembali kepada Anda. Karena pada dasarnya kalau untuk standar salary-nya itu udah mencapai 3.300 hingga 3.500, bahkan 3.800 plus sama food allowance-nya ya. Itu udah standarnya, nggak ada nego pada dasarnya. Tapi ya kembali, mungkin Anda bisa menerima dengan tawaran mereka, yaitu kembali kepada Anda. Di sini saya bersifat informasi untuk teman-teman semuanya. Jadi setidaknya kalian tahu gambarannya itu berapa ya. Biar ya istilah kata biar nggak dibodoh-bodohin atau kena tipu sama agensi gitu ya. Oke. Jika memang ada lagi yang ingin didiskusikan atau mungkin ada yang dipertanyakan, boleh tinggalkan komentar kalian. Nanti kita bertemu di part ketiga mengenai salary di Ministry atau MOH of Health Saudi Arabia ya. Karena yang saya bahas sebelumnya adalah private, untuk berikutnya itu di bagian kepemerintahan. Oke, see you in the next video. Bye bye.